kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendeteksi radiasi beserta mekanisme kerjanya dan teknik dari radioanalisis. Jangan lupa menyaksikan ya. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pendeteksi radiasi dan mekanisme kerjanya. Yang pertama yaitu ada Geiger-Müller counter. Jadi Geiger-Müller counter ini yaitu pencacah Geiger-Müller, nama lainnya. Nah, bisa dilihat pada video animasi bahwa silinder logam terdapat kawat bermuatan positif dan di dinding luar silinder bermuatan negatif. Nah, bagaimana cara mengukur radiasi radioaktif? Jadi mari kita asumsikan radiasi minus yang lebih baik adalah elektron terbang melalui jendela yang sangat tipis ke dalam silinder dan kemudian mengenai atom gas mulia. Lalu setelah itu menyebabkan elektron dari atom tersebut keluar dari kulit atomnya. Kedua elektron tersebut tertarik kuat ke kawat bermuatan positif. Jadi setelah tumbukan dalam perjalanan menuju kawat, elektron-elektron tersebut bertabrakan dengan elektron-elektron lain dari atom gas normal lainnya. Jadi elektron-elektron ini juga terlempar keluar dari atom kulit atom. Jadi hal ini yang menyebabkan apa yang disebut dengan longsornya elektron, sehingga banyak elektron yang mencapai ke kawat. Nah, ini dia kawat-kawatnya itu. Selanjutnya itu atom gas mulia yang kini bermuatan positif tertarik ke dinding silinder yang bermuatan negatif, di mana elektron tersebut bergabung kembali dengan elektron sehingga elektron kembali bermuatan netral. Di kawat sekarang mengalir ke kutub positif dari unit satu daya yang terhubung. Bisa dilihat mencapai kutub positif dengan dua cara yang mungkin, yaitu melalui resistor yang sangat besar yaitu R, dan sekali melalui penghitung karena resistasinya sangat tinggi. Sebagian besar elektronnya mengalir melalui pencacah mencatat kutub arus yang sekarang menunjukkan nilai 1. Jadi di mana nilai bertambah 1 untuk setiap pulsa arus, misalnya pencacah Geiger-Müller dapat digunakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendeteksi radiasi atau detektor radiasi. Tetapi sebelum itu, sebenarnya apa sih detektor radiasi itu? Detektor radiasi merupakan suatu bahan yang peka terhadap radiasi yang apabila dikenai radiasi akan menghasilkan tanggapan. Nah, salah satu jenis detektor radiasi yang paling sering digunakan ialah detektor isian gas, di mana detektor isian gas ini memiliki dua buah elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif, serta di setiap elektroda akan berisi gas di antara kedua elektrodanya. Nah, elektroda positif disebut sebagai anoda yang dihubungkan ke kutub listrik positif, sedangkan elektroda negatif disebut sebagai katoda yang dihubungkan ke kutub negatif. Kebanyakan detektor ini berbentuk silinder dengan sumbu yang berfungsi sebagai anoda dan dinding silindernya sebagai katiti. Nah, untuk mekanisme atau prosesnya sendiri, radiasi yang memasuki detektor ini akan mengionisasi gas dan menghasilkan ion-ion positif serta ion-ion negatif atau elektron, di mana jumlah ion yang akan dihasilkan tersebut sebanding dengan energi radiasinya dan berbanding terbalik dengan daya ionisasi gas. Daya ionisasi gas itu sendiri berkisar dari 25 elektron volt sampai dengan 40 elektron volt. Ion-ion yang dihasilkan di dalam detektor tersebut akan memberikan kontribusi terbentuknya arus listrik. Nah, ion-ion primer yang dihasilkan oleh radiasi akan bergerak menuju elektroda yang sesuai. Pergerakan ion-ion tersebut akan menimbulkan arus listrik, di mana pergerakan ion tersebut dapat berlangsung apabila di antara dua elektroda terdapat cukup medan listrik, dan apabila medan listriknya semakin tinggi, maka energi kinetik ion-ion tersebut akan semakin besar, sehingga mampu untuk mengadakan ionisasi yang lainnya. Jenis pendeteksi radiasi yang ketiga yaitu detektor sintilasi. Detektor sintilasi adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi radiasi dengan memanfaatkan kemampuan sintilasi, yaitu kemampuan bahan tertentu untuk menghasilkan cahaya ketika terpapar radiasi. Cahaya ini kemudian diubah menjadi sinyal listrik yang dapat diukur dan dianalisis. Adapun mekanisme kerja detektor sintilasi yaitu
Proses sintilasi ini akan terjadi apabila terdapat kekosongan elektron pada orbital elektron yang lebih dalam. Karena proses ionisasi, jika dikenai radiasi, semakin besar energi radiasi yang diterima, maka akan semakin banyak. Pastikan cahaya yang dikeluarkan dari bahan sentil aktornya. Selanjutnya, percikan-percikan cahaya atau cahaya tampak itu kemudian ditangkap oleh fotomultiplier dan akan dikonversikan menjadi sinar elektrik. Detektor sintilasi selalu terdiri dari dua bagian, yaitu bahan lebih, lator, dan fotomultiplier. Detektor sintilasi bekerja memanfaatkan radiasi fluoresensi yang dipancarkan ketika elektron dari keadaan tereksitasi kembali keadaan dasarnya. Pada pita valensi, jenis bahan sintilasi yang sering digunakan yaitu 1 kristal naiad OT, 2 kristal Zn, atau Ag3 kristal alil, atau 4 sintilator organik itu dapat berupa padat dan cair. Baik, untuk teknik radioanalisis di sini ada spektrometri fluoresensi sinar X. Nah, teknik radioanalisis spektrometri fluoresensi sinar X atau X-ray fluorescence spectroscopy atau yang biasa disingkat dengan XRF merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur komposisi elemen dalam suatu sampel. Dalam proses ini, suatu sampel dibombardir dengan sinar X berenergi tinggi yang menyebabkan ionisasi atom dan pengeluaran elektron dari orbitnya. Elektron yang terlontar digantikan oleh elektron yang jatuh dari orbit lain, dan elektron yang jatuh memancarkan sinar X yang memiliki energi unik tergantung dari orbit mana asalnya dan seberapa jauh mereka jatuh. Dengan mengukur energi dan jumlah sinar X yang dipancarkan, dapat ditentukan unsur-unsur mana yang ada dalam sampel. Baik, adapun mekanisme dari spektrometri fluoresensi sinar X atau XRF ialah yang pertama yaitu penyinaran, di mana sinar X primer dari tabung sinar X menabrak atom dalam sampel yang menghasilkan energi yang cukup untuk merangsang elektron dalam atom tersebut. Yang kedua, elektron berpindah. Elektron yang dilepaskan dari kulit bagian dalam atom berpindah ke kulit yang ditinggalkan tadi, di mana menghasilkan sinar X fluoresen dengan panjang gelombang yang karakteristik bagi unsur tersebut. Yang ketiga yaitu pengukuran. Detektor menerima sinar X fluoresen yang dihasilkan oleh sampel dengan mengonversi energi fluoresen menjadi sinyal listrik yang dapat dianalisis. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah interpretasi, di mana spektrum XRF yang dihasilkan mewakili komposisi unsur yang terkandung dalam suatu bahan sesuai dengan energi karakteristik sinar X masing-masing unsur. Tinggi atau intensitas puncak umumnya menunjukkan konsentrasinya. Teknik radioanalisis selanjutnya yaitu adalah spektrometri gamma. Spektrometri gamma adalah teknik analisis yang menggunakan radiasi gamma untuk mengidentifikasi dan mengukur elemen dalam suatu sampel. Radiasi gamma adalah bentuk radiasi elektromagnetik energi tinggi yang dipancarkan oleh inti atom yang tidak stabil. Inti yang stabil ini disebut radioisotop. Nah, mekanisme kerja spektrometri gamma yaitu sampel ditempatkan di dekat sumber radioisotop yang memancarkan radiasi gamma. Radioisotop yang umum digunakan dalam spektrometri gamma ini adalah Na22, CO60, dan Ba133. Selanjutnya, radiasi gamma berinteraksi dengan atom-atom dalam sampel. Interaksi ini dapat berupa penyerapan fotoelektrik, penyerapan Compton. Ketiga yaitu ada analisis aktivasi neutron atau yang biasa disingkat dengan NAA. Jadi, analisis aktivasi neutron NAA adalah metode penentuan konsentrasi unsur menggunakan proses nuklir yang dimulai dengan sampel dibombardir dengan neutron. Ketika inti atom sampel menangkap sebuah neutron, neutron menjadi terikat kuat di dalam inti. Pengikatan ini melepaskan energi yang dimiliki oleh seluruh inti sehingga meninggalkan dalam keadaan tereksitasi. Nah, inti tereksi ini kemungkinan mengabur menuju keadaan dasar dan memancarkan sinar gamma. Tereksitasi atom membentuk A isotop baru yang masih bersifat radioaktif, tidak stabil terhadap peluruhan beta. Proses beta mirip dengan emisi foton. Setelah peluruhan beta, inti tereksitasi memancarkan sinar gamma untuk mencapai keadaan dasarnya, yaitu sinar gamma dan partikel beta dapat diukur. Tetapi partikel yang lebih baik lebih mudah untuk mendeteksi secara kuantitatif, karena mereka memiliki massa dan muatan. Penghitung sintilasi digunakan untuk mengukur jumlah cahaya yang dilepaskan dari sampel. Nilai sederhana ditempatkan di antara 2
dua tabung volt multimeter atau VMT dan dibuai dengan oleh tendang centang untuk memblokir radiasi luar ketika inti radiasi mengalami radiasi. Peluruhan beta memancarkan partikel beta saat beta bergerak melalui pelarut. Sebaliknya, dalam medan elektromagnetik terjadi akibat gangguan di medan tersebut. Gangguan tersebut memperlambat partikel bermuatan yang bergerak cepat. Jadi dalam hal ini partikel beta diperlambat dan melepaskan energi dalam bentuk jumlah foton. Foton dipancarkan ke segala arah. Cara acak sistem hanya akan menghitung jika kedua BMC mendeteksi foton secara bersamaan. Jika tidak, maka sinyal apapun akan ditolak dan tidak terekam intensitas foto berbanding lurus dengan datangnya cahaya dari sumber. Sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan semoga videonya bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Dadah!